Terus setiap dengerin Payung Teduh nih bikin gue sedih. Wah gue jadi sedih lagi. Tapi gue dengerin itu kan jadi kayak masokis. Aku tak pernah melihat gunung menangis. Album Live and Loud itu merupakan album transisi sebenarnya. Di tengah album ketiga yang super mandek karena super sibuk, pas banget juga ditawarin sama Yamaha ngajak kerjasama. Mereka ingin membuat sebuah project, mau nggak kita kerjasama, kita bikin konser yang akan kita rekam live, secara live, akan dibikin DVD juga. Dan kita bisa bikin audio dan kebutuhan produksinya kami tanggung semua. Kenapa kita nggak bikin serius aja gitu? Serius dalam pengertian kita jadiin sebuah project yang jadi signaturenya Payung Teduh juga gitu kan. Ya bukan berarti ngelupain album yang lagi dikerjain, tapi nggak apa-apa, ini untuk sebagai batu loncatan dan ngasih oksigen juga ke pendengar yang meronta-ronta, memarahi kami mulu, album nggak kelar-kelar selama 3 tahun. Ya benar gitu, kenapa enggak gitu? Tapi kita kasih bumbu dengan orkestrasi gitu, dengan mini orkestra kemarin 16 piece. Dan ternyata pas diobrolin yang mau bantu di luar dugaan, semua idola-idola, terutama gua beberapa sebagian besar kenal orang-orangnya, dan dengerin respon mereka yang bantuin yuk kita bikin live konser gitu kan, dan direkam, udah jadiin album, udah jadiin DVD juga. Siapa Payung Teduh? Waduh, pada mau tanpa alasan embel-embel lain pun. Siapa yang MD-nya siapa? Sadra Lukas. Ayo, kenapa tidak gitu. Ya bagusnya adalah Payung Teduh jadi gara-gara Alive and Loud ini kita semakin sadar bahwa kita ini kecil sekali. Kecil sekali secara teknis, secara persiapan, secara kemampuan personel, perbendaharaan, notasi-notasi dan tangan dada sebagai untuk bertanggung jawab sebagai musisi masih sangat kecil. Akhirnya ya pengalaman tersendiri yang sampai mati nggak bakal lupa. Akhirnya kita bisa rekaman, dan jarang kan sekarang band bisa rekaman live dengan orkestra gitu. Kami menumpukan muka-muka kami sangat tegang bermain musik, dan itu menunjukkan bahwa kami memang masih sangat miskin segala hal sebagai musisi gitu, dan menunjukkan bahwa memang Payung Teduh itu band beruntung yang didukung oleh komunitas dan pendengarnya yang setia banget. Akhirnya kami merasa malu sendiri nggak beresin album tersebut, dan saat ini sudah terkumpul yang sudah terekam itu 9 lagu. Dalam tahap kumpulan materi sih 55%, 60%. Masih tentang kerinduan, masih bercerita tentang hal-hal yang membuat kita lupa sama hal-hal kecil. Maksudnya hal-hal yang mendistraksi kita untuk memperhatikan hal-hal kecil yang kita milikin sebenarnya, sampai akhirnya kita lupa bahwa kita punya sesuatu yang berharga gitu. Ada yang lebih merdeka dari kerinduan? Daripada kerinduan kayaknya nggak ada deh. Pertemuan ya kadang membunuh kerinduan. Album ketiga agak nuansanya gue rasa lebih depresif. Gue bilang kangen, kerinduan lo bilang depresif. Bener kita. Enggak, dia masih bawa tadi. Masih bawa tadi itu. Depresif, jadi kayak apa ya? Mati aja apa nih gitu. Kayak gue perlu baca lagi liriknya. Mungkin yang seneng-seneng berkurang kali ya. Yang seneng-seneng berkurang. Kalau kata Ale depresif, itu bisa gue iakan karena dia abu-abu gitu, in the middle, gradasi lah. Iya, kelunturan kan ada gradasinya. Lebih Photoshop sih album ketiga. Begitu. Dulu kita bikin album, bikin aja, bodo amat ya man ya. Album ketiga kayak, wah ini kalau nggak begini, saya pun jadi kayak genit gitu di studio, kayak trompet diganti lah, apa gitar diganti lah, drum udah diganti. Akhirnya sama produser kita, eksekutif produser kita Pak Arul ya, drum diganti semua karena kita ngeset sound drum lagi biar lebih sesuai dengan apa yang kita cari gitu.
Ya karena memang paling enak dibahas ya luka. Nggak usah jauh-jauh soal bisnis. Saya paling butuh luka dalam pengertian paling enak buat mancing ide ketika luka. Ketika senang, tersenyum, ketawa, cekikikan hilang, habis itu lupa. Emang bukan di Indonesia doang sih Mas, di seluruh dunia Mas. Siapapun pekerja seni apapun, kehancuran titik terendah dan apapun namanya itu lebih membuat kita untuk manjat atau berusaha untuk keluar dari keterpurukan daripada. Nah itu ya lebih kreatif aja jatuhnya. Tapi gue pribadi review sih untuk mau disalahkan tentang kegalauan semua yang ngedengerin kita. Soalnya kan kalau orang lagi sakit hati, istilah lagi patah hati segala macam, semua lagu tuh tentang dia gitu. Jadi masalah itu mau dia bawa jadi kegalauan itu interpretasi kan. Terus setiap dengerin paling teduh nih bikin gue sedih. Wah gue jadi sedih lagi, tapi gue dengerin itu kan jadi kayak masuk. Mau ngasih bocoran nih lagunya nih. Salah satu lagu ini ada di album ini, judulnya Akad. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Gitu deh. Udah fals gitar. Album lagu baru.